Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mau klik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Semoga apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian lakukan mendapatkan hasil yang baik ya. Kali ini terkait Egy Sujana. Kita tahu Egy Sujana sudah 2 kali dipanggil ke Polda Metro Jaya tapi mangcer terus. Dan kali ini Opung Parbelak langsung nyusul ke Singapura ya. Melihat keadaan Egy Sujana, melihat lokasinya, melihat situasinya, ngeri kali ya. Kita lihat ya gimana kali ini pembahasan dari Opung. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe, like, dan share video ini dulu. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Ya, seperti yang kalian ketahui, ya sekarang Opung Parbelak lagi ada di Singapura. Wih, keren. Ngeri kali ya. Jauh kali ke Singapura, Bung. Aku sedang mencari seonggok manusia yang kemarin itu dia mangkir 2 kali. Mangkir 2 kali. Dari mana kau tahu? Kemarin kepolisian dia Bareskrim ketika mengumumkan keaslian ijazah Bapak Joko Widodo mengatakan yang namanya ES mangkir 2 kali. Wah, ES mangkir 2 kali. Mana ini? Inilah tapi ketua. Kung baru kali ini kau nggak berani bilang nama orang lengkap. Kenapa cuma inisialnya aja? Egy Sujana. Aku lupa aku. Jadi aku biar tahu kalian bela-belain aku ya kan ke Singapura. Besok aku ke Kamboja. Kalau ku cari dulu di sini kalau memang nggak ada ke Kamboja. Wah, ngeri totalitas sekali ya. Ku cari lagi di Kamboja nanti 3 hari nggak ada ke Vietnam. Di Vietnam nggak ada contohnya. Ya pergi aku ke Papua Nugini. Wah. Yang penting harus dapat ini orang. Rajin kali kau Pung. Ngeri ya. Padahal kan Pung kami kontribusi untuk kau untuk ke IKN. Bukan nyari Egy Sujana. Ya iya, ku pakai dulu itu, ya kan? Kalau ada rezekiku nanti ku ganti. Benar, tidak jadi kita ke IKN. Iya. Tapi ini barang harus dapat 2 kali mangkir. Iya dulu, kayak serigala muncungnya itu. Galak kali dulu ya. Wah ini harus dipenjara ini barang ini. Iya. Yang namanya Joko Widodo ini harus masuk penjara ini. Pokoknya ini unsurnya sudah memenuhi. Udah aku bilang dari kemarin ya, suaranya ini yang paling ribut, tapi ini yang paling pengen cuy. Iya, betul juga ya kan. Ke Jogja nggak datang. Ke Solo juga ditunggu-tunggu Bapak Jokowi nggak datang. Iya. Kepolisian Bareskrim nungguin kedatangannya nggak datang juga. Iya. Kemana pun nggak datang, nggak nongol. Sebentar dulu Bung Bareskrim kata Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Ya, bayangkan kalian coba 2 kali nggak datang kemana? Yakin kalian itu sakit? Nggak boleh kayak gitu Bung. Jangan dulu kau negative thinking. Mana tahu dia sedang menjembatani antara TPUA dengan pihak luar negeri. Soalnya si dokter Tiba itu nggak pandai bahasa Inggris. Yang jadi pertanyaanku, Egy Sujana sejak kapan juga pandai bahasa Inggris? Iya, sama aja. Kalau memang dia bertugas menjembatani. Sudahlah, apa lagi yang mau kalian Apa lagi yang mau kalian pertahankan lagi? Nggak ada. Makanya sok-sok galak kalian. Sekarang kalian katakan kami tidak mau menerima hasil lapor. Kami maunya hasil lapor independen. Kalau perlu dari luar negeri. Dari luar negeri mah mucungmu itu satu-satu lapet.
Luar negeri, luar negeri, luar negeri, luar negeri. Aku di Singapura ini. Wih. Langsung di luar negeri ya kan? Bung, perasaan kok kemarin masih di rumah kok pakai tompel kau. Cepat kali kau di luar negeri, Bung. Iya. Jangan banyak kali bualmu pun kayak si tompel itu. Biar tahu kalian ku pakai yang sebetulnya tompel itu ke Singapura ini ya kan. Cuman dilarang, kena aku di kantor imigrasi. Kok ini Apa beda ini katanya, sama kan, di Pak? paspor ya Maaf kan? dulu Pak, kemarin ada pakai tompel kayak gini Pak, pengacara katanya gitu kan. Tapi dari Kamboja. Jadi terkenal di negaranya ini tukang rusuh, tukang bohong, tukang bual. Dia pengacara tapi satu pun kasusnya nggak ada yang menang. Gue bilang lah, di negara kami juga ada kayak gitu Pak. Hampir mirip ya. Bertompel juga, bertompel. Jadi kenapa kau ikut-ikutan pakai tompel? Nggak tahu aku, terinspirasi aja. Bung, sebentar dulu, kau ngomong sama orang Singapura bahasa apa? Bahasa Inggris dong. Ya kan begitu kan? Bisa rupanya kau gosip bahasa Inggris? Bisa, menggosip apa? Mengenai tompel. Oke. Itu dia. Jadi ingat ya, ini betul-betul manusia pengecut. Kan begitu. Kalian tengok aja sekarang, di mana-mana yang namanya Respon, namanya Roy Suryo, tipe kemarin yang bahasa Inggris itu gak kalian tengok, gak kalian perhatikan pucatnya mukanya itu. Pucat mukanya itu biar tahu kalian. Coba bayangkan kalian. Baru ini ku tengok muka sepucak itu. Kemarin baru ku tengok memang, tapi pocong. Pocong kuntilanak Dracula. Baru ini ada manusia sepucak itu. Nampak kali ketakutan kan? Satyameva Jayate. Pung, sekali-sekali bahas hasto dulu, Pung. Sebentar dulu, sabar kalian, ya kan, Pung? Kenapa? Ini adalah pengalihan isu ya. Kok si Hasto nggak pernah dibahas lagi? Jadi itu dia ya, kalau bicara tentang ya hukum ya di Indonesia ini ya, jangan pernah katakan bahwasanya hukum di Indonesia ini berat sebelah. Tidak, karena kepolisian kita itu bekerja dengan sangat profesional. Makanya walaupun cantiknya negara Singapura ini nggak mau aku pindah sini. Betul, nggak ada manusia-manusia kayak mereka itu di sini, betul. Tapi aku masih lebih cinta pada sama negeriku karena apa? Karena di situ ada Bapak Joko Widodo, ada Bapak Prabowo, ada Bapak Gibran, juga ada teman-teman dan saudara-saudara yang mendukung jalannya pemerintahan Prabowo Gibran. Satyameva Jayate. Aduh, ya. Jadi kalau kukatakan sih, ya Egy Sujana keluarlah, ya. Jangan pernah kau itu menunjukkan muka garangmu itu cuma di depan kamera, ya. Begitu kau berhadapan dengan kepolisian, dia takut kau menciut nyalimu. Lihat itu Roy Suryo itu. Santai aja dihadapi. Iya dihadapi, Bung. Karena nggak bisa lagi dilari kemana-mana. Kemarin katanya ya, ini katanya ya. Katanya kemarin itu ada, ini belum kuangkat ini ya. Ada masalah pemalsuan ya kan. Entah pemalsuan foto ketika istrinya mencaleg. Waktu itu mencalonkan diri menjadi anggota DPD. Ya kayaknya. Pung, tolong dulu diperdalam katanya. Nanti ku perdalam lagi. Apanya? Istrinya. Oh istrinya. Kasus istrinya. Iya kan. Nah, pokoknya nantilah kita perdalam ya. Ya. Tapi kita fokus dulu ke orang ini satu-satu ya. Kurnia mana Kurnia? Aku rindu padamu. Oh Kurnia. Masa diperiksa kemarin sebentar langsung sakit dia.
Ya konferensi pers 5 jam tahan. Iya kan? Nah, kita akan melihat coba. Memang kurang ajar memang orang ini. Coba dibilang ya. Ini perlu ya. Tolong dulu ku bilang sama pihak UGM. Ini tolong. Kalian itu sudah dicemarkan nama baiknya oleh Rismond. Rismond katakan apa? Bahwasanya ya. Dia pernah mengatakan kalau aku tidak salah ya. Dia pernah mengatakan bahwasanya kalau ini terbukti benar berarti UGM itu menjual ijazah palsu. Kan begitu. Ini harus diusut tuntas ini. Kan begitu. Jangan mau kalian itu, walaupun itu alumni kalian, ya, kalau memang mencederai institusi atau Universitas UGM, ayo segera laporkan. Kami mendukung kalian. Gitu loh. Jadi banyak ya yang mereka cederai. Mereka nggak percaya dengan kata-kata rektor. Mereka nggak percaya dengan kepolisian, mereka nggak percaya dengan institusi pengadilan, pengadilan, nggak percaya dengan kejaksaan, nggak percaya dengan kehakiman. Semua orang di sini nggak dipercaya. Yang dipercaya ya mereka saling percaya antara satu dengan yang lain. Si Tipa percaya sama si Kosinudin. Kosinudin percaya sama Egy Sujana. Egy Sujana percaya sama Rosuryo. Rosuryo percaya sama si Rismond. Rismond percaya sama si Kurniawan. Itu aja keliling mutar-mutar. Kan begitu. Jadi mereka ini mengatakan kami perlu ya hasil lapor yang independen. Itu cuman apa itu? Cuman pembelaan diri itu, nggak ada itu ya. Dan juga mengatakan bahwasanya setelah diidentifikasi ternyata ijazah Bapak Joko Widodo asli, kan begitu. Mereka bilang apa? Yang perlu bukan identifikasi, tapi otentifikasi. Bahasa apa lagi nih? Udahlah, ngalah aja lah kau, minta maaf. Walaupun proses hukum terus berlanjut. Jadi orang ini ikutnya udah gak bisa nakal. Karena apa? Bapak Joko Widodo udah gak ada kata mundur lagi. Ya, nggak ada kata mundur lagi ya. Jadi sudah berapa kali ya si kubu mereka ini secara, ingat ini ya, secara malu-malu kucing ya, ingin dimediasi oleh Kagama dari Cirebon ya. Walaupun memang kemarin Kagama juga itu teriak-teriak juga nggak karuan itu. Ya kan? Mereka ya mengatasnamakan Kagama Cirebon ingin memediasi antara Bapak Joko Widodo dengan Roy Suryo. Siapa Roy Suryo? Banyak komentar sama aku biar tahu kalian. Kami tidak sudi kalau Bapak Joko Widodo membuka pintu mediasi dengan yang namanya Rosuryo. Bayangkan kalian. Ingat, Bapak Joko Widodo orangnya sabar, ya kan? Dan juga orangnya itu tidak dendam. Dan dia nggak marah ya jika ada orang yang berbuat jahat kepada dia. Tapi lain dengan pendukungnya. Jangan main-main. Jangan macam-macam. Makanya kemarin YouTuber Nusantara ya itu pergi ke Solo oleh karena apa? Oleh karena banyaknya dukungan kepada Bapak Jokowi. Itu dia. Ya, jadi jangan pernah kita itu mau percaya dengan omongan-omongan orang ini ya. Aku bilang sama kalian, jumlah orang bodoh di Indonesia ini sedikit. Yang saling membodoh-bodohi sedikit. Orang bodoh yang membodohi orang bodoh lebih sedikit lagi. Orang-orang bodoh yang sebetulnya memang betul-betul bodoh, yang ingin membodoh-bodohi orang yang sangat bodoh, karena mereka tidak sadar mereka itu adalah orang bodoh. Ya inilah orang-orang bodoh ini. Pung, kayaknya nggak cocok lah itu, Pung. Itu kurang cerdas. Katakan sekali lagi, Pung, kurang cerdas. Untuk saat ini aku nggak mau bilang kurang cerdas. Bodoh. Goblok. Terserah. Karena apa? Ya, coba. Tidak akan pernah ya di negara manapun di dunia ini tunjukkan sama aku yang presidennya yang pernah melalui proses pemilihan yang dipilih oleh rakyat ya,
yang menggunakan ijazah palsu. Coba tunjukkan. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ya. Apakah dulunya Bapak Joko Widodo pernah berpikir bahwasannya beliau akan menjadi presiden periode 2014 sampai 2024? Jawab itu. Enggak pernah. Apa alasannya? Ijazah beliau palsu. Yang ketiga, ya kan? Sekarang begini, kita bisa melihat ilmu psikologi pun juga nggak akan bisa dibohongi. Ahli psikologi mereka bisa mempelajari mana orang yang tamatan SD, mana tamatan SMP, SMA dan pernah mengenyam bangku kuliah. Itu dia, makanya ya untuk berpikir ke situ aja nggak mampu kalian. Hah? Apa nggak bodoh namanya? Iya kan, itu dia. Makanya anak-anak ketika ditanya, ya kan, anak-anak nanti kalau udah besar mau jadi apa? Mau jadi presiden. Makanya mereka belajar, ada ijazah SD. Berani mereka jadi presiden karena apa? Ada ijazah SD. Dibilang mereka pula ijazah SD Bapak Joko Widodo nggak ada. Ya, sudah? Itu dia ya. Jadi Egy Sujana, tunjukkan keberadaanmu di mana ya. Kalau kau di rumah, katakan di rumah. Kalau kau di luar negeri, ya kau katakanlah di luar negeri. Tapi ingat ya, hati-hati, hati-hati ya. Kepolisian masih menunggu kedatanganmu. Ku nanti. Aduh. Ya, bikin dulu Pak lagi surat cinta lagi yang ketiga kalinya Pak. Makanya aku bilang mau aja kalian ini dihasut-hasut sama Egy Sujana, betul. Kalian itu ya minta nasihat, ingat ini ya. Orang sakit minta nasihat sama dokter, kan begitu ya. Orang sakit itu minta nasihat sama orang yang sehat, ya. Orang bodoh nanya sama orang pintar, kan begitu. Orang miskin nanya sama orang kaya, gimana caranya biar kaya, kan begitu. Ini kalian orang bodoh nanya sama yang bodoh. Mau pula diketuai oleh seorang pengecut. Udah kayak gitu AHU-nya nggak diurus lagi. AHU, ya kan, administrasi hukum umum. Sedangkan aku jujur aja aku bilang, ya kan, aku punya sebuah organisasi entah lembaga entah institusi, ya. Aku baru mendirikan ini, ya, itu beberapa bulan yang lalu, masih tahun kemarin, ya. Itu kurus dari awal sampai akhir, ya. Itu jebol. Ada dari Kemenkumnya, udah keluar AHU-nya, ya. Itu untuk urusan bisnis pribadi. Nah, kalian organisasi tim pembela. Mananya ketua kalian ini? Ketua pengecut, wakil pengecut. Nggak salah pilih ketua kali ya. Nah, nggak betul lagi ini ya. Jadi kemarin itu contohnya si Tifa, ya kan? Tifa mengatakan apa namanya, pengacaranya mengatakan begini, ya. Kenapa ijazah Bapak Joko Widodo bisa dibawa pulang? Itu kan harusnya disita. Nah, ini pengacara model apa kayak gini? Sudah jelas-jelas untuk proses penyelidikan tidak ada barang yang disita. Ketika naik menjadi penyidikan baru ada penyitaan barang. Yang pengacara kau atau aku sih? Untuk hal-hal seperti itu pun mau kalian bodoh-bodohi masyarakat. Oh, kalian bodoh-bodohi, kami datang untuk mencerdaskan. Kalian bilang apa lagi kemarin itu? Ya, kenapa? Ya, apa namanya, masalah Bapak Joko Widodo ini ya, kenapa apa sih namanya itu? Ya kenapa langsung diberikan berkas-berkasnya, kan begitu? Kenapa juga setelah itu prosesnya itu bisa dipercepat, sementara proses kami dilama-lamakan? Ya harusnya kalau ada pengaduan kedua, selesaikan dulu pengaduan pertama, kan begitu? Dan juga harus inkrah.
Kalau bicara tentang inkra, ya berarti sudah masuk ke proses persidangan. Kan begitu. Ya hakim menyatakan bahwasanya tidak ada bukti-bukti yang kuat ya untuk menjatuhkan pidana atau perdata kepada orang yang bersangkutan atau tergugat atau yang dituntut. Itu. Ini ngomongin ingkrah, ya kan? Proses SPU Baris Krim pun juga sudah SP3 itu. Bentar lagi sih. Makanya kayak gini rupanya kualitas pengacaranya. Sorry. Maaf. Kalau untuk kayak gitu aja jujur aja kalau pengetahuan umum kayak gitu tuh masyarakat umum ini juga udah tahu. Yang mana delik, ada delik umum, delik murni, ada delik aduan segala macam itu nggak semua. Sekarang masyarakat udah cerdas, nggak bisa kalian bodoh-bodohi. Masa kami mau dibodoh-bodohi orang bodoh? Nggak style kami lah itu. Nggak. Oke, jadi itulah dulu ya. Jadi kalau bisa dibilang pesawatku kembali lagi ke Indonesia itu nanti sekitar pesawat jam 12. Ya, dari jam 12 aku bikin laporan dulu ya, bikinan laporan tertulis ya ke Mas Agri sebagai ketua dan juga AR Mahmud sebagai sekretaris. Mas Bendol sebagai bendahara umum, jadi saya harus kasih laporan dulu. Setelah itu kalau ada perintah lagi untuk terbang ke Vietnam, ke Kamboja, saya akan ke Kamboja. Oke, bye-bye. Ya, itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke, itu deh video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Boy.